Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertemu satu sama lain di rumah Tuhan. Semua itu oleh karena kebaikan Tuhan. Berapapun kita yang boleh hadir pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk datang pada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat pengorbanan-Mu, bahkan kasih karunia-Mu yang senantiasa baru di setiap hari kami Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu dan kuasa-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami Tuhan mau datang padamu dengan segenap kerendahan hati kami Tuhan. Kami mau memuji muliakan nama-Mu, mau menyembah-Mu Tuhan, sebab hati kami dan hidup kami seperti layaknya rusa yang merindukan air sungai yang senantiasa menyegarkan setiap jiwa dan pikiran. Haleluya. Seperti rusa, merindukan air, begitulah jiwaku merindukan yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sumber kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapan. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari katakan yang lebih sungguh, seperti rusa merindukan. Merindukan air, demikian jiwa kami Tuhan. Demikian jiwa
seperti rusa merindukan rusa merindukan air. Demikianlah jiwaku merindukan hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Raja. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai. Mari Bapak Ibu kami undang kita untuk berdiri. Kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari jemaat saja katakan, Kaulah sungai kehidupan. Segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapan. Ku sembah Kau dengan segenap hati. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupan yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapan. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Yesus, kami bersyukur padamu, sebab Kau sungguh indah, Kau sungguh baik Tuhan. Mari kita sambut Yesus. Mari kita tinggikan nama-Mu.
sungguh indah, namanya Yesus. Sungguh indah, Dia Yesus. Dia mulia, Dia cinta dan murah katakan Dia sungguh indah. Mari jemaat katakan dengan lembut. Mari kita tinggikan Dia.
pujian. Dia hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Dia mulia, Maria. Oh, mengangkat tanganku Tuhan, angkat tanganku. Kau puja, cintaku sembah, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Dia hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Dia mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, seperti harapan mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Haleluya, namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa baginya selama-lamanya. Haleluya, namamu.
bagi Dia selama-lamanya, bagi Dia selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi nama Dia. Haleluya, oh haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Sebab saat-saat ini adalah saat-saat indah kita berhadapan dengan Tuhan. Dan kita boleh menikmati hadirat kasih-Nya, kuasa-Nya dalam kehidupan kita semua. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sangat indah berhadapan dengan-Mu. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Bawa erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Saat ku berhadapan memandang-Mu Yesus, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Bawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu. Bawa erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku
ku rasakan kekudusan-Mu Bapa menuntuniku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Aku hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan haleluya kekudusan-Mu Bapa, Kau yang penuh selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Sekali lagi, hadirat-Mu Tuhan, kami boleh rasakan bagian ini. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa menuntunku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Katakan dengan lembut, hadirat-Mu menikmati kasih.
boleh menaikkan pujian penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah semuanya dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami mau menerima firman-Mu yang boleh Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Berkati setiap hati pikiran kami Tuhan, untuk dapat Kau kuduskan selalu, supaya kami dapat mendengar firman-Mu. Dan firman-Mu boleh menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Jelas setiap apa yang dia sampaikan adalah berasal dari Engkau. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Di dalam minggu kedua di bulan Maret, saya masih akan tetap melihat dan mengajak saudara memperhatikan pesan-pesan firman Tuhan di sekitar Paskah. Dan secara khusus kita memperhatikan beberapa poin penting yang sering kali menjadi faktor, menjadi penyebab mengapa kehidupan anak-anak Tuhan dapat mengalami kegagalan. Hari ini saya ajak saudara memperhatikan pembacaan dari Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai 46. Tema firman Tuhan pagi ini, perhatikan sisi gelap kemanusiaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 40. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya di suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang
dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu kita belajar dari perikop pengkhianatan Yudas. Dan di dalam perikop itu kita belajar tentang persoalan yang sering dan dapat membuat seseorang itu jatuh di dalam kesalahan. Ayat-ayat yang kita bahas minggu lalu memberikan kepada kita pemahaman bahwa hawa nafsu jahat seringkali menjadi penyebab mengapa kemudian seseorang dapat mengalami kejatuhan di dalam dosa. Terlebih ketika hawa nafsu jahat itu diberi ruang di dalam pola keseharian kita, sehingga kemudian kejahatan-kejahatan, tindakan kejahatan yang lahir dari hawa nafsu itu menjadi sebuah tindakan berulang. Nah, ketika dia menjadi sebuah tindakan berulang dan pada akhirnya membentuk karakter kita, maka sebenarnya kita sedang dibawa dan diarahkan kepada hal-hal yang dapat merusak dan menjatuhkan kita. Itu yang kita lihat di dalam pembahasan minggu lalu. Jadi kejahatan Yudas ditampilkan oleh Yohanes karena Yudas dilihat sebagai seorang yang memiliki karakter yang jahat, dan itu adalah sesuatu yang muncul sebagai akibat hawa nafsu, kejahatan, keinginan, keserakahan diberi ruang terus di dalam dirinya sehingga menjadi pola keseharian. Sebabnya kita lihat teksnya berkata bahwa dia sering mengambil uang kas yang dipercayakan kepadanya. Itu hal yang kita lihat minggu lalu. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar hal yang lain dari peristiwa yang dicatat oleh Alkitab ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani menjelang peristiwa penyaliban. Saudara, di dalam narasi peristiwa doa Yesus di Taman Getsemani, kita menemukan beberapa hal penting yang kemudian dapat menjadi refleksi bagi kita, menjadi bahan perenungan penting bagi kita. Hal pertama yang kemudian kita perlu perhatikan, saudara, sebagai manusia, kenyamanan dan sikap untuk menghindari masalah biasanya itu menjadi kecenderungan kita. Semua, siapapun manusianya itu suka dengan yang namanya kenyamanan. Gak ada yang tidak suka nyaman. Mau makan ya yang nyaman, mau tidur ya nyaman, mau naik kendaraan ya yang nyaman, mau punya rumah ya yang nyaman, atau saudara mau melakukan apa-apa suasananya mau yang nyaman. Ini sah-sah saja, semua orang mau. Kita tidak mau mengalami masalah, kalau bisa dihindari masalah. Semua orang. Ini persoalan kehidupan yang ada dalam diri kita. Dan sejauh ini ya oke-oke saja. Namun saudara, ketika kita memilih jalan kekristenan, kita memilih menjadi orang Kristen, kita memilih menjadi anak Tuhan, saudara memilih untuk dibaptis, saudara memilih untuk menjadi anak Allah, saudara memilih menjadi orang percaya. Jalan pilihan kita itu mengandung konsistensi, konsekuensi di dalam menghidupi kehendak Allah.
upaya untuk tetap konsisten itu adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan ketika kita menjadi orang Kristen. Konsisten untuk menghidupi kehendak Allah, menghidupi firman Tuhan. Saudara mentaati firman Allah, mentaati kehendak. Nah, masalahnya adalah ketika kita berusaha konsisten untuk menghidupi kehendak Allah di dalam kehidupan di dunia ini, pilihan-pilihan kita tadi menjadi orang Kristen, taat, ikut firman Tuhan, itu mengandung resiko. Resiko apa? Kenyamanan yang kita tadi inginkan, kita harapkan itu bisa terganggu. Bisa terganggu bagi diri kita sendiri ketika kita hidup di dunia. Dunia ini dunia yang berdosa, berhadapan dengan dosa, berhadapan dengan banyak pergumulan, berhadapan dengan banyak persoalan. Di satu sisi kita pengen nyaman, di satu sisi kita ingin tidak punya masalah. Tetapi menjadi orang Kristen, mau taat kepada firman Tuhan, taat kepada kehendak Allah, ternyata memberikan sebuah konsekuensi yang tidak mudah. Kalau di dalam Injil-Injil Yesus berkata, jalan orang percaya pengikutnya itu seperti jalan sempit. Ada yang lebar, ada yang sempit. Ketika saudara jadi orang percaya, saudara pilih jalan apa? Sempit. Kok mau? Yesus sudah bilang, ini ada jalan yang lebar, ini ada jalan yang desel-desel, sempit. Yesus bilang, ketika engkau mengambil pilihan dalam menjadi pengikut, itu jalan sempit. Artinya bahwa mengambil sikap menjadi pengikut Kristus memang mengambil sikap yang akan berbeda dengan apa yang umum dalam banyak hal di dunia yang berdosa. Mengambil sebuah jalan yang dapat merobek ketidaknyamanan kita karena ikut kehendak Allah itu. Saudara, dalam teks yang kita baca ini, dalam peristiwa doa Yesus di Getsemani, dalam rangka masuk kepada peristiwa penyaliban, apa yang terjadi dengan Yesus di dalam doanya merepresentasikan atau bisa kita sebut menjadi contoh wakil kita bagaimana kemanusiaan seseorang itu bergumul dalam menghidupi kehendak. Yesus menjadi wakil, Yesus dapat menjadi contoh seorang manusia yang berusaha mau ikut kehendak Allah, namun dagingnya menolak. Yesus menggambarkan pergumulan seorang manusia yang hatinya mau taat kepada firman Tuhan, rohnya mau taat mengikuti kehendak Allah, tapi dagingnya seringkali menolak. Ini yang terjadi dalam pergumulan yang kita lihat ketika Yesus berdoa di Getsemani. 3 kali berdoa bolak-balik. Berdoa, kalau boleh, tapi ya Tuhan. Berdoa lagi, kalau boleh. Berarti kan masih ada negosiasi. Itu kan berdoa. Kalau saudara melihat sekali Yesus berdoa, oke. Tapi balik lagi, sampai 3 kali Yesus berdoa. Apa yang kita baca ini menunjukkan sebuah persoalan yang tidak mudah dalam mengikuti kehendak. Jalan sempit tadi terlihat. Upaya menyelaraskan diri kita dengan kehendak Allah di dunia, di dalam diri kita adalah sesuatu yang tidak mudah. Saudara, di dalam bacaan itu
Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani dan sungguh-sungguh bergumul bagaimana ia bisa dapat menyelaraskan dirinya dengan kehendak Allah, Yesus menjumpai murid-murid yang ia ajak. 3 orang murid-murid paling dekat dengan dia ajak. Dia datang dan dia lihat murid-murid itu sedang tidur. Apa yang Yesus katakan? Jangan tidur, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Daging manusia itu lemah, roh memang penurut, tapi daging manusia itu lemah. Saudara, di dalam pernyataan Tuhan Yesus jelas terlihat bahwa ada pertentangan antara roh dan daging yang secara eksplisit tersurat dijelaskan oleh Yesus. Dan selalu manusia itu ada dalam ketegangan, mau ikut kehendak Tuhan atau mau ikut kehendak daging. Dalam setiap pilihan-pilihan hidupnya itu akan selalu pertentangan antara roh dan daging akan selalu terjadi dalam seluruh perjalanan kehidupan manusia. Roh menggambarkan sikap kehidupan yang mau dekat, hidup, dan menyelaraskannya dengan kehendak Allah. Daging menjadi sebuah istilah yang mewakili sisi-sisi gelap kemanusiaan kita. Saudara, kecenderungan untuk lari dari kehendak Tuhan, lari dari ketaatan firman Tuhan, itu bisa terjadi kapan saja. Dan Yesus menunjukkan hal pergumulan manusia. Kecenderungan untuk lari dari kehendak Tuhan, kecenderungan untuk tidak taat kepada kehendak Tuhan, itu dapat terjadi dalam waktu kapan saja, di mana saja, dan bisa dalam bentuk apa saja. Dan saudara, hal yang membuat seseorang dapat lari adalah keinginan dagingnya, yang membuat hilangnya dedikasi untuk sungguh-sungguh hidup dalam kehendak. Kalau dalam konteks Yesus ini, dalam peristiwa di mana Yesus mau naik menuju salib, kalau boleh jangan deh aku menerima cawan itu. Kalau boleh jangan aku menerima murka Allah yang seharusnya diberikan kepada manusia, namun kutanggung. Yesus dalam sisi kemanusiaannya, kalau boleh ya jangan. Ini sesuatu yang tidak mudah. Tidak tahu apa yang kemudian membuat Yesus tidak mudah. Di situ tidak terlalu dijelaskan. Apakah rasa sakitnya di kayu salib, atau rasa ditinggalkan oleh Bapaknya karena sejenak ia dibuat menjadi berdosa. Ia yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa. Makanya ibaratnya ini hukuman yang harus diberikan kepada manusia digantikan oleh Yesus, dan hukuman itu harus tetap dijalankan, tapi sekarang diganti, ditebus. Saudara, mengganti sesuatu, menebus itu kan mengganti sesuatu, tapi bukan berarti konsekuensi pembayaran, sanksi atau apanya hilang, bukan. Tapi saudara ganti. Alkitab tidak terlalu jelas menunjukkan apa sebenarnya pergumulan Yesus. Yang jelas Yesus bergumul berat untuk masuk ke atas kayu salib dan menyelaraskan hidupnya untuk mengikuti kehendak Bapa. Kalau boleh. Namun Yesus berkata, biarlah kehendakmu yang jadi, seperti doa yang dia ajarkan. Ada keinginan juga untuk tidak mengikuti kehendak. Saya yakin di dalam diri kita setiap hari hal seperti itu pun ada. Mau ikut kehendak Tuhan atau enggak, itu bisa terjadi di situasi apa saja dan kapan, dalam banyak hal.
Karena ketika kita bicara tentang kehendak Tuhan dan taat kepada firman Tuhan, itu kan meliputi banyak hal. Entah di dalam cara kita mengelola hidup kita, cara kita mengelola pikiran kita, cara kita mengelola emosi kita, cara kita mengelola pekerjaan kita, cara kita mengelola cara bergaul kita, cara kita mengelola mulut kita, cara kita mengelola mata kita, dan sebagainya. Ada banyak hal yang sering kali muncul dari kedagingan kita dan membawa serta menarik kita. Jangan ikut kehendak Allah. Jangan ikut kehendak Allah. Ketika roh kita inginnya mau menuruti kehendak Allah, ketika kehidupan kita yang benar sebenarnya mendorong kita untuk taat kepada Allah, tapi ada saja keinginan daging kita, sisi gelap itu yang saya katakan, menarik kita. Udahlah, enggak usah dulu, enggak usah dulu, enggak usah dulu. Tarik menarik ini terjadi. Rasul Paulus juga dengan jujur mengatakan, maunya yang benar yang aku lakukan, maunya yang benar yang aku kerjakan, maunya yang benar yang aku mau kerjakan, tetapi yang jahat seringkali yang muncul dan yang aku lakukan. Apakah saudara juga mengalami pergumulan itu? Atau oke aja? Enggak pernah bergumul saya. Saya selalu ikut kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Kalau saya ya masih sering bergumul. Kecenderungan seringkali yang datang dari daging menarik. Dan enggak usah ikut kehendak Tuhan. Ya, enggak usah ikut kehendak Tuhan. Ya, enggak usah ikut kehendak Allah. Ngapain? Nanti kenyamananmu terganggu. Nanti persoalan masalahmu muncul. Kadang-kadang kemudian hal itu mendorong manusia. Doa Yesus di Getsemani menunjukkan pergumulan itu. Ketika daging yang lebih berkuasa, kasusnya kayak Yudas nanti. Kasusnya seperti Petrus nanti. Kasusnya seperti murid-murid. Ketika dagingnya yang menang, mereka tidak lagi mau berkomitmen untuk menghidupi kehendak Allah. Saudara bisa lihat di dalam pengalaman saudara pribadi lepas dulu. Kalau ada daya tarik yang seringkali bertentangan dalam diri saudara, saudara sedang berperang antara keinginan daging dan keinginan roh. Dan kalau daging itu dipastikan menang, maka pasti kita sedang tidak berada dalam kehendak Tuhan. Kita tidak ada di dalam kehidupan yang dikehendaki oleh, bukan kehendak Allah. Dan memang ketika roh itu yang menang, itu bukanlah sebuah proses yang mudah. Saudara, di dalam melihat fakta pergumulan itu yang direpresentasikan oleh Yesus di dalam doa di Taman Getsemani, yang juga adalah bagian dari pergumulan kita sebagai manusia yang sering ada di dalam tarik menarik kepentingan roh dan daging. Apa yang kemudian kita butuhkan agar kita mampu menghidupi kehendak Allah di tengah-tengah pergumulan kemanusiaan kita? Nah, hal terpenting yang ditunjukkan oleh Yesus, sebagaimana yang ia juga nasihatkan kepada murid-murid, adalah pernyataan Yesus kepada murid-muridnya, berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, kata berjaga-jaga ini memang kalau kita melihat konteks adalah sebuah istilah yang juga muncul di dalam setiap perayaan Paskah, yang dimulai di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 42, di mana di situ kata berjaga-jaga itu muncul. Jadi ketika Paskah Yahudi, di mana orang Yahudi bebaskan dari Mesir, malam di mana mereka
akan melihat karya Tuhan, mereka berjaga-jaga. Dan dikatakan Tuhan berjaga-jaga. Sehingga di dalam tradisi kitab Keluaran 12 ayat 42 dikatakan demikian. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita melihat bahwa peristiwa Yesus ini ada di dalam perikop Paskah misalnya, kata berjaga-jaga ini muncul juga di dalam sebagai bagian dari tradisi perayaan Paskah ini. Namun di dalam ayat ini, hal itu juga dihubungkan dengan sebuah sikap yang ingin Yesus tanamkan di dalam diri murid-murid, agar mereka dapat melihat karya pembebasan, penyelamatan dari Allah. Di sini istilah berjaga-jaga itu dipahami. Nah, Lukas menghilangkan kata berjaga-jaga itu di dalam tulisan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Jadi kalau saudara membaca Injil Lukas tidak menuliskan kata berjaga-jaga, hanya menuliskan kata berdoa di dalam Injilnya ketika menggambarkan peristiwa di Taman Getsemani ini. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya bagi Lukas, kata berdoa itu sendiri adalah kata yang di dalamnya mengandung istilah berjaga-jaga. Jadi ketika seseorang berdoa, ya orang itu berjaga-jaga sebenarnya. Namun Matius dan Markus mungkin juga punya pertimbangan lain, ingin lebih memberikan perhatian kepada kata-kata berjaga-jaga itu di dalam pengertian dan dalam hubungannya dengan peristiwa Paskah. Saudara, kata berjaga-jaga ini yang kemudian kita baca di dalam ayat ini. Namun kemudian kita bisa mengambil kesimpulan ketika kata berjaga-jaga ini dihubungkan dengan kata berdoa, maka kita dapat melihat bahwa pemahaman tentang berjaga-jaga seharusnya juga adalah pemahaman yang dapat menjadi satu dengan kata berdoa. Nah, apa itu kemudian yang dimaksud dengan berdoa di dalam ayat? Sehingga Yesus menekankan hal itu kepada murid-murid agar kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus sendiri berdoa. Dia memberikan contoh bahwa dia juga berdoa ketika dia berhadapan dengan sebuah pergumulan yang bisa menarik dia untuk tidak mengikuti kehendak Tuhan. Kata berdoa sudah menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah. Kata berdoa menunjukkan siapa Allah bagi kita. Kata berdoa menunjukkan bahwa kita tahu mana kekuatan yang bisa menolong kita untuk kita dapat membawa hidup selaras dengan kehendak Allah. Ketika tantangan pergumulan di dalam diri kita itu muncul, jangan lupa kita untuk berdoa. Kata doa itu, saudara, di dalam ayat ini menggunakan kata proseukeste dari kata proseukomai. Di kata proseukomai itu dari kata pros dan eukomai. Pros ini artinya dekat, mendekat, bersama-sama. Eukomai itu adalah sebuah permohonan, permintaan. Jadi berusaha untuk mendekat bersama-sama dan memohon kekuatan, memohon pertolongan kepada Allah. Berdoa berarti menjaga hati kita itu untuk dekat dengan Allah, dekat dengan kehendaknya, dekat dengan apa yang Allah inginkan dalam diri kita. Berdoa juga menanti karya penyelamatan di dalam kuasa Allah bagi kita. Di dalam doa
yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ada kuasa untuk menghidupi kehendak Allah. Ketika Yesus katakan, berjaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Di dalam doa itu ada kuasa. Jangan menyepelekan hal yang berkaitan dengan doa. Jangan menyepelekan doa. Kita bisa berpikir, kita bisa berusaha, kita bisa merencanakan banyak hal. Tapi jangan pernah lupa untuk berdoa. Di dalam doa ada kuasa untuk menghidupi kehendak Allah. Di dalam doa itu ada kuasa yang menolong kita menghidupi kehendak Allah. Perhatikan kata jadilah kehendak. Nah, saya ingin memberikan sedikit ulasan di dalam bagian ini. Saudara, berdoa itu memohon kuasa kepada Allah agar kita itu bisa mengikuti kehendak. Kehendak Allah yang mana? Nah, ini kadang-kadang kita tidak pernah tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Kalau hal itu berkaitan dengan misteri, tapi kalau itu berkaitan dengan apa yang diajarkan Tuhan, ya kita jelas tahu apa menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Tapi kalau itu berkaitan dengan persoalan-persoalan yang misteri, yang tidak mudah untuk dicerap, doa memampukan kita untuk mengikuti kehendak. Yesus berdoa, kalau boleh, lalukan cawan ini. Tapi cawan itu enggak lalu enggak? Enggak lalu. Enggak lalu. Di satu sisi kita melihat bahwa apa yang diinginkan kemanusiaan Yesus tidak sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kehendak Allah itu tetap terjadi dalam diri Yesus. Tapi ketika kehendak Yesus itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka doa tidak bertindak sebagai bagian dari cara Allah menyingkirkan pergumulan Yesus, tapi doa memberikan kepada Yesus jalan untuk melihat kuasa Allah, memampukan Yesus menuju kayu salib, memampukan Yesus mengikuti kehendak. Di doa itu bukan berarti kemudian Tuhan kadang-kadang harus selalu masalah kita berarti harus hilang. Tidak. Kalau Tuhan kemudian tidak izinkan masalah itu hilang dalam diri kita, berarti Tuhan akan memberikan Yesus kuasa. Tuhan memberikan kita kuasa. Allah memberikan kita kuasa untuk kemudian mengikuti kehendak. Di dalam Injil Lukas telah jelas terlihat bagaimana malaikat turun di dalam doa Yesus dan memberi kekuatan untuk dia naik ke atas kayu salib. Doa selalu diarahkan bagaimana kita menyelaraskan diri kita kepada kehendak Allah. Bukan memaksakan kehendak Allah untuk kita. Bukan memaksakan kehendak kita supaya Allah nurut. Jadilah kehendak, itu doa Yesus. Kalau boleh, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Dan ketika itu kita naikkan kuasa Allah yang kemudian turun mengambil alih hidup Yesus. Apa yang membuat dia merasa seperti mau mati tadi, kemudian dia tampil tegak, berdiri, menuju salib, masuk kepada kehendak Allah. Ketika Yesus melihat kuasa di dalam doa, kemenangan Yesus di atas kayu salib jauh-jauh sudah diterima ketika dia ada di Getsemani. Jadi kemenangan Yesus itu bukan pada waktu dia disalib, tapi ketika dia bergumul di Getsemani. Disinilah kemenangan Yesus. Kalau di sini dia gagal, dia tidak naik ke atas kayu salib. Kalau di sini dia udah berbeda haluan, dia tidak naik ke atas kayu salib. Jadi ketika dia relakan dirinya ditangkap, diinterogasi, disiksa, dan kemudian naik di atas kayu salib, kemenangan itu jauh-jauh hari sudah, jauh-jauh waktu sudah dia terima
Bukan ketika dia disalib, tapi ketika dia ada di taman Getsemani. Kekuatan saudara lahir dalam sebuah proses, bukan sesuatu yang lahir tanpa perjuangan dan pergumulan. Dan doa menguatkan kita di saat-saat krisis hidup. Disinilah pentingnya doa, kuasa Allah. Dan Yesus ingatkan murid-murid, tidakkah kau bertahan, berjaga-jaga dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, khususnya Petrus, yang pada waktu itu tertidur. Dia tidak berdoa. Dan Yesus katakan, hati-hati loh, kamu akan jatuh dalam pencobaan. Dan ternyata pernyataan Yesus kepada Simon itu terbukti. Kalau saudara membaca di dalam ayat sebelumnya, Simon itu dengan gagah berani, ayat 35. Yang kita bacakan perikop ini pasal 26 ayat 36. Kita baca ayat 35. Kata Petrus kepadanya. Saya baca dari ayat 34 saja supaya lebih jelas. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Hebat. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Hebat komitmen Petrus. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Baru disuruh berdoa berjaga-jaga, dia udah tidur. Saudara lihat akibatnya apa? Tidak jauh setelah peristiwa itu, paginya, ketika kemudian ada seorang hamba perempuan, bukan pengawal, bukan prajurit, bukan orang penting. Kamu orang Galilea? Bukan. Hanya seorang budak perempuan yang bertanya, mungkin tidak punya kuasa, mungkin juga tidak punya pengaruh apa. Kamu kan orang Galilea yang sering bersama dengan Yesus. Bukan. Padahal ayat 35 dia ngomong apa? Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Hebat Petrus di sini. Tapi pada waktu kemudian pernyataan Yesus itu, kamu tidak berdoa, kamu merasa dirimu hebat. Ini kan pernyataan orang yang hebat ini. Aku tak akan menyangkal engkau, sekalipun harus mati. Ini mulutnya ini hebat Petrus. Cuma tidak sesuai dengan kenyataannya, tidak sesuai dengan apa yang dia buat. Tidak jauh. Bukan. Aku tidak kenal dia. Siapa sih? 3 kali Petrus menyangkal Yesus, seperti yang dikatakan Yesus. Dalam satu teks dikatakan setelah Petrus menyangkal Yesus, ada adegan di mana Yesus berpaling dan melihat Petrus. Seakan-akan Yesus ingin katakan, betul kan kataku Petrus? Dan kemudian Petrus berlari dan menangis. Setelah apa? Ketika dia selesai menyangkal, Yesus melihat Petrus dari jauh, di tengah siksaan dan di tengah tuduhan-tuduhan orang. Yesus tidak tahu arti tatapan Yesus kepada Petrus itu kayak apa. Kasihan, iba atau apa. Yang jelas Petrus melihat apa yang terjadi. Ini menunjukkan apa yang Yesus katakan. Ketika kamu tidak berdoa, kamu kehilangan kekuatan. Ketika kamu tidak berdoa, kamu merasa dirimu hebat, kamu merasa dirimu mampu, kamu merasa dirimu kuat. Hati-hati loh, hati-hati. Kamu mengklaim siap mati, namun kamu juga yang memungkiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kekuatan kita dalam menghadapi pergumulan dan tantangan dari diri kita sendiri maupun luar terletak pada kuasa doa. Teruslah berdoa.
supaya kuasa Allah mengalir dalam diri. Teruslah berdoa supaya kuasa Allah itu nyata dalam diri. Sebab ketika engkau berdoa, kuasa Allah mengalir di dalam. Ada kuasa yang besar yang akan menjawab. Kalau dia berkenan, dia akan menolong, mengatasi persoalan. Tapi kalau dia punya kehendak lain, dia akan menguatkan engkau dan memberikan kepadamu kekuatan untuk engkau dapat menang dan mampu menghadapi berbagai pergumulan, tantangan yang engkau hadapi, sehingga engkau bisa tetap hidup dalam kehendak. Hati-hati dengan sisi gelap kemanusiaan kita yang seringkali mendorong kita untuk tidak hidup dalam kehendak. Semua itu dapat kita kalahkan ketika kuasa Allah mengalir dalam diri melalui doa. Mendekatlah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah. Itu wujud kebergantunganmu kepada Allah, dan wujud pengakuan bahwa doa dan kuasa sanggup menolong kita sekarang. Tuhan memberkati kita sekarang. Amin. Haleluya. Saudara merasa diberkati? Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau tutup firman Tuhan pada siang hari ini. Kita mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah
Tuhan buat firman-Mu pada siang hari ini Tuhan, yang boleh mengajarkan kami, mengingatkan kami kembali untuk senantiasa berjaga dan berdoa Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, roh kami memang penuh, namun dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami percaya kami kadang lemah Tuhan. Dan hanya melalui Kau saja Tuhan kami boleh kuat. Biarlah setiap kami boleh senantiasa belajar untuk berdoa, untuk berserah kepada-Mu Tuhan. Sebab kami percaya ada kuasa-Mu dalam setiap doa kami, bahkan dalam setiap pujian penyembahan kami. Kami percaya Tuhan, biarlah firman-Mu pagi hari ini boleh senantiasa menguatkan kami, mengajar kami Tuhan, untuk dapat lebih sungguh lagi mengasihi Engkau dalam setiap kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam setiap hati kami, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan jalankan persembahan dengan tiap langkah pun diatur oleh Tuhan. Saksikan pengumuman gereja untuk 1 minggu ke depan untuk ibadah raya Minggu tanggal 21 Maret 2021. Nanti yang bertugas pimpin pujian nanti Ibu Gembala, dan untuk singernya Mas Daniel, untuk LCD Mas Fendi, dan untuk tentunya nanti Mbak Friska. Seperti biasa Pak Gembala, Mas dan Mas Babu. Untuk asalnya Ibu Bambang. Itu saja mungkin, dan setelah ini masih ada acara arisan dan koperasi ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang mengikuti bisa jangan pulang dulu. Siap. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita lanjutkan.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Engkau sudah memimpin hidup kami, Engkau sudah menolong kami, Engkau sudah memberkati kami, sehingga kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Setiap pujian, penyembahan, doa, persembahan, dan apa saja yang kami bawa kepadamu, terimalah menjadi sesuatu yang indah, menjadi sesuatu yang berkenan, agar ibadah kami menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Kami membawa seluruh hidup kami ke dalam tangan untuk dipersembahkan bagi-Mu, sehingga kehidupan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, yang senantiasa membawa harum bagi nama Tuhan di dalam keseluruhan keseharian kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak, biarlah mereka semua diberkati Tuhan. Mereka diberkati baik jasmani, terlebih rohani. Engkau memberkati setiap hidup rumah tangga, Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka, bahkan Engkau memberkati setiap pendidikan anak-anak kami di sekolah. Di tengah-tengah masa pandemi ini, terus berikan kepada mereka gairah, semangat untuk sungguh-sungguh belajar dengan sebaik-baiknya. Bapa, kami juga menyerahkan sepanjang minggu ke depan, sepanjang minggu yang kami jalan, setiap hal, pekerjaan, setiap keputusan, setiap pilihan kami serahkan dalam tangan. Bimbing kami ya Tuhan, sertai kami dengan roh-Mu, hikmat kuasa dari Allah tinggal dan beserta dalam hidup kami. Kekuatan, kesehatan, pemulihan dinyatakan dalam hidup kami, sehingga kami yang lemah, kami yang sakit dapat disembuhkan, kami yang lemah dapat dikuatkan, karena roh Tuhan tinggal di dalam hidup kami. Kuasa Allah bekerja dan berkarya dalam hidup kami, memulihkan kami semua. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang beribadah melalui tayangan online. Tuhan kiranya memberkati mereka semua. Tuhan yang memberkati agar mereka juga menikmati berkat yang sama sebagaimana Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami semua ke dalam tangan bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan Bapa. Tuhan kiranya yang memberkati dan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan seluruh hidup kami. Kalau sebentar kami akan pulang balik ke rumah kami masing-masing, pimpin dan sertai kami. Tuntunlah kami dalam perjalanan, dan tibakanlah kami di rumah dengan selamat. Berkat Tuhan menyertai, memberkati kami semua. Sekarang saudaraku yang terkasih, pulanglah, bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus kiranya turun atas saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati apa yang kau makan, minum, dan pakai. Tuhan memberkati seluruh usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang akan mengangkat engkau dan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan dan sukacita. Dia kerjakan hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati.